Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Indira Ramadina, NIM 11523000279, Matkul Teori Komunikasi kelas D, dosen pengampu Dr. Mary Frida Tripalupi, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi kelompok bungkam. Jadi, teori ini tuh membahas fenomena ketika terjadi sebuah ketidakadilan atas kaum minoritas dan kaum mayoritas. Teori ini berfokus pada perempuan yang sebagai kelompok minoritas dan laki-laki itu menjadi kelompok mayoritas. Adanya penindasan juga bagi kelompok perempuan terhadap penggunaan bahasa dan kekuatan patriarki yang memberikan dukungan kepada ideologi yang hegemonik bagi laki-laki, sehingga perempuan mengalami kebungkaman dan kebisuan. Jadi, teori kelompok bungkam ini adalah teori yang melihat ketika sesuatu kelompok itu dalam masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan dan mereka itu mengalami kesulitan untuk berkomunikasi atau mengeluarkan isu-isu tertentu, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat. Jadi, teori kelompok bungkam ini berasal dari karya Edwin dan Sheila Adener, antropolog sosial yang peduli dengan struktur hierarki dan struktur sosial. Jadi, kelompok berkuasa itu lebih rendah dalam masyarakat itu contohnya seperti perempuan, orang miskin, dan orang kulit berwarna itu harus belajar dalam sistem komunikasi bahwa kelompok itu dominan telah diciptakan. Kelompok bungkam itu biasanya terjadi kepada wanita-wanita yang tidak bisa menghadapi perubahan-perubahan dan wanita-wanita yang tidak mempunyai emansipasi. Wanita tidak sebebas laki-laki dalam menyampaikan ide-ide dan gagasan tertentu. Selanjutnya, yang keempat itu ada teori menurut para Edwin Adener dan Shirley Adener. Ini menyatakan bahwa laki-laki ini menciptakan makna bagi suatu kelompok dan suara perempuan itu ditindas dan dibungkam, sehingga akibat pembungkaman itu perempuan tidak mampu mengekspresikan dirinya dan perempuan itu memilih untuk diam di dunia. Yang pertama itu ada contoh orang berkuasa dan orang yang tidak berkuasa. Jadi pihak pemerintah ini yang berwajib lebih memihak kepada orang yang berkuasa dengan cara menyuap untuk menutupi kasus. Jadi oknum pihak berwenang yang seharusnya netral justru memihak orang yang berkuasa daripada orang biasa. Dan kasus ini itu sudah ada di Indonesia. Jadi contoh yang kedua itu contoh pembungkaman kepada kelompok yang terkucilkan. Jadi adanya diskriminasi dan intimidasi terhadap ras kulit hitam yang tinggal di Amerika yang menyebabkan munculnya tindakan rasisme dan diskriminasi. Jadi di Amerika itu sempat ada rasisme kepada orang kulit hitam. Jadi orang kulit hitam itu merokok di jalan dan lalu ditikam oleh polisi lehernya. Seharusnya kalau ada orang yang rokok di jalan, seharusnya kan bisa dibicarakan baik-baik, bukan dibunuh. Lalu contoh yang ketiga itu ada contoh seorang mahasiswi yang bunuh diri karena pelecehan seksual. Jadi seorang mahasiswi ini bunuh diri setelah mengalami pelecehan seksual dan tekanan dari sang pacar serta keluarganya. Meskipun dia meminta pertanggungjawaban, dia itu dibungkam yang dimana menganggap kehamilan di luar nikah itu sebagai aib. Dan keluarga pelaku itu menolak tanggung jawab. Sementara mahasiswa ini menghadapi ancaman dan diskriminasi dari masyarakat. Kasus ini itu menunjukkan bagaimana perempuan itu seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki suara dan situasi tertentu, sehingga kekerasan terhadap perempuan itu masih dianggap sepele di Indonesia sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya tentang teori kelompok komunikasi bungkam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.